Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Al-Zafran, NIM 22060111. Saya akan menjelaskan tentang bab 12. Saya akan menjelaskan tentang bab 12, yaitu teori perdagangan internasional dan strategi pembangunan. Globalisasi perekonomian. Globalisasi menjadi salah satu kata yang sering dipakai dalam diskusi pembangunan, perdagangan dan ekonomi politik internasional. Seperti yang didefinisikan oleh kata itu sendiri, globalisasi adalah proses yang membuat perekonomian berbagai negara di dunia semakin menyatu, mengarah ke perekonomian global, dan akhir-akhir ini kebijakan ekonomi global, misalnya melalui badan internasional seperti World Trade Organization (WTO), mengkonsumsi barang dan jasa yang serupa di berbagai negara dan menggunakan bahasa bisnis yang sama, bahasa Inggris. Perubahan ini mempercepat integrasi ekonomi, dan pada gilirannya integrasi tersebut mempercepat perubahan itu. Namun dalam arti ekonomi, intinya globalisasi berarti meningkatnya keterbukaan perekonomian suatu negara terhadap perdagangan internasional, aliran dana internasional, dan investasi asing langsung. Topik yang dibahas dalam bab ini dan dua bab berikutnya, keterkaitan yang makin erat dari beragam negara dan perusahaan serta antar individu adalah mengaruhi setiap orang di dunia yang selama ini tampak lebih kentara di negara maju, namun masih dengan dampak yang lebih besar di negara berkembang. Bagi sejumlah orang, istilah globalisasi melihatkan peluang bisnis yang menarik, pertumbuhan pengetahuan dan inovasi yang lebih cepat, dan transfer ke negara-negara berkembang yang mendorong pertumbuhan yang lebih cepat, atau balik sebuah dunia selalu bergantung berperang untuk beberapa hal, merupakan gabungan dari semua ini. Setelah orang lain, globalisasi menimbulkan keprihatinan atau negara maupun di dalam negara. Degradasi lingkungan akan semakin cepat, bahwa dominasi internasional dari negara kaya dapat meluas dan menjerat, dan bahwa tertinggal peraih Nobel Muhammad Yunus akan ini dari 6 tahun 2008 dengan global atau 100 jalur yang saling menjelang di antara bumi. Jika jalan ini gratis, tanpa rambu, batas kecepatan, batas ukuran, atau bahkan marka jalan, permukaan jalannya akan dikuasai oleh truk-truk raksasa dari negara-negara penguasa ekonomi. Kebijakan dan kesepakatan yang tepat diperlukan untuk mencegah potensi masalah tersebut. Oleh karena itu, globalisasi membawa manfaat dan peluang di samping biaya dan risiko. Hal ini berlaku bagi semua orang di semua negara, terutama orang-orang miskin di negara-negara berpendapat rendah yang pertaruhannya jauh lebih besar. Posisi terbesar dari sisi posisinya mungkin tentukan bagi negara-negara berkembang. Globalisasi memang melahirkan berbagai kemungkinan baru untuk pembangunan perekonomian berbasis luas dengan menyediakan beragam interaksi dengan orang-orang dan negara lain. Globalisasi berpotensi memberi manfaat bagi negara-negara berkembang secara langsung dan tidak langsung melalui pertukaran budaya, sosial, pengetahuan, dan teknologi. Selain melalui perdagangan dan hubungan internasional, penyebaran ide-ide produktif yang lebih cepat, seperti waktu yang lebih singkat antara penangkapan dan pendapatan di seluruh dunia, akan membantu negara
lebih cepat muncul satu ketinggalan sekalinya globalisasi memberikan kembali prinsip bagi negara dunia ketiga untuk pengetahuan yang menjadi salah satu fondasi kaya negara. Di samping seperti yang Adam Smith tulis pada tahun 1996, kemudian tenaga kerja dibatasi oleh besarnya pasar. Semakin besar pasar untuk menjual produk makin besar pula keuntungan yang dari perdagangan. Kemudian tenaga kerja lebih bagi insentif inovasi semakin besar karena artinya perkembangannya jauh lebih besar. Jadi kerja. Perdagangan nasional beberapa isu penting. Perdagangan nasional seringkali memainkan peranan penting bagi pengalaman sukses negara berkembang. Dalam tahun-tahun belakangan ini banyak perhatian pada isu perdagangan dan pembangunan telah difokuskan untuk memahami keberhasilan ekspor yang spektakuler dari Asia Timur, Taiwan, Korea Selatan, dan pengembangan negara Asia Timur lainnya. Korea segini yang masih diikuti oleh tangannya yang jauh lebih besar, China. Pengalaman negara-negara ini menjadi alur penting dalam mengungkapkan drama
5 pertanyaan dasar mengenai perdagangan dan pembangunan. Tujuan kita pada beberapa bagian berikut adalah fokus pada teori-teori tradisional dan kontemporer mengenai perdagangan tradisional dalam konteks 5 tema atau pertanyaan dasar tentang beberapa nilai penting tertentu bagi negara-negara berkembang. Satu, bagaimana cara perdagangan tradisional mempengaruhi tingkat tangga atau pertumbuhan ekonominya atau di perdagangan sebagai musuh pertumbuhan. Dalam hal aspirasi pembangunan kontemporer. 2. Bagaimana cara perdagangan mengubah distribusi pendapatan dan kekayaan dalam suatu negara di antara bagian negara, apakah perdagangan menjadi satu kekuatan merata atau tidak merata dalam lingkup nasional dan domestik. Dengan lain, bagaimana keuntungan dan kerugian distribusikan dan siapa yang memetik manfaatnya. 3. Dalam kondisi perdagangan dapat membuat suatu negara mencapai izin pembangunannya. 4. Dapatkan negara berkembang secara mandiri menentukan berapa banyak perdagangan yang dilakukan atau jasa apa yang dijualnya. 5. Mengingat adanya pengalaman selalu dalam dunia perspektif, apakah sebaiknya negara berkembang menerapkan kebijakan yang berorientasi ke luar perdagangan lebih bebas, aliran modal sumber daya bebas dan sebagainya, atau yang berorientasi ke dalam proteksi demi mencapai kemandirian, atau paduan keduanya, misalnya dalam bentuk bersama ekonomi dan kebijakan yang bertergit. Argumen yang kurang kontra dari peluangan bagi pembangunan ini. Jelas, jawaban atau saran bagi kelima pertanyaan dasar tersebut tidak akan seragam dalam beragam perekonomian di dunia negara berkembang. Landasan ekonomi bagi perdagangan nasional terdapat pada kenyataan bahwa setiap negara memiliki budaya, preferensi dan teknologi, skala ekonomi, lembaga sosial dan ekonomi, serta kebiasaan pertumbuhan dan pembangunan yang berbeda. Hal tersebut juga berlaku bagi negara-negara berkembang. Sebagian mengalami peningkatan peringkat pendapatan dengan cepat saat mereka mengembangkan kapasitas industri. Sebagian lagi para penduduk namun miskin sumber daya alam dan kemampuan menjajah di sebagian besar wilayah. Kan bagian lainnya juga orang penduduknya tapi sangat kaya akan sumber daya mineral dan bahan baku. Selain itu ada juga bagian negara yang bukan kecil dan lemah secara ekonomi karena tidak memiliki sumber daya alam maupun manusia yang memadai untuk memberikan alasan upaya penerapan strategi pembangunan ekonomi dan sosial yang mandiri dan berkelanjutan. Kita akan mengawalinya dengan data statistik mengenai kinerja perdagangan negara berkembang serta perlahan diikuti kemudian dengan presentasi yang menjelaskan mengenai dari aplikasi ke atas perdagangan nasional dan dengan pengaruhnya terhadap efisiensi pemerataan stabilitas dan teman konsep ekonomi dasar yang berkaitan dengan tips soalan yang hendak dibahas.
akan melontarkan suatu kritik terhadap value teori perdagangan bebas murni bagi negara-negara berkembang terkait pengalaman sejarah dan realitas kontemporer pengembangan dunia, seperti hal pasar bebas, perdagangan bebas, pikiran eksekutif di antara adalah meningkatkan efisiensi ekonomi, statistik secara keseluruhan dan perdagangan berbasis sumber daya. Namun sama pula hanya dengan konsep pasar bebas dan persaingan, namun perdagangan bebas yang murni hanya ada dalam teori keuangan kesehatan dan negara-negara berkembang bebas ini harus berjalan dalam dunia perdagangan internasional yang semula tidak adil. Konsekuensinya kita akan membahas secara ringkas model perdagangan tarif yang berfokus pada persaingan tidak sempurna, perdagangan yang tidak adil, dan efek tsunamis dari beberapa perbedaan sumber daya manusia dapat pertumbuhan teknologi di bagian akibat ini. Dan bab berikutnya kita akan membahas tentang neraca pembayaran meninjau beberapa isu dalam hubungan internasional, melihat analisis mendalam mengenai utang dan menelaah beragam kebijakan perdagangan, tarif, subsidi, kuota, penyesuaian nilai tukar dan sebagainya. Tujuan kita adalah untuk memastikan konsistensi di mana berbagai kebijakan dapat membantu negara-negara berkembang dalam menghadapi negara-negara maju dan negara berkembang. Kemudian akan menghadapi negara maju atau negara berkembang, kita kemudian akan merangkum beragam posisi dalam perdebatan untuk berlangsung antara optimis perdagangan dan pesimis perdagangan, antara strategis pembangunan potensi keluar dan ke dalam. Terakhir kita mengerti kebijakan perdagangan negara maju untuk mengetahui bagaimana kebijakan ini mempengaruhi ekonomi negara berkembang secara langsung maupun tidak langsung. Sebuah contoh menarik perdagangan diadaptasikan pada bagian akibat ini dan Taiwan yang menjadi negara paling tinggi dan mati.